Sempat dikira rudal, benda buatan Amerika Serikat yang ditemukan di Sulsel ternyata ini. Ya, baik Dea dan Trioners dapat. Sempat dikira rudal, benda buatan Amerika Serikat yang ditemukan di Sulsel ternyata ini. Rudal di Kabupaten Kepulauan Selayar ini ditemukan oleh nelayan bernama Andi Ali yang kemudian ditemukan pada 9 Februari, namun baru dilaporkan ke pihak Koramil setempat itu sepekan setelahnya atau 16 Februari. Sang nelayan ini melaporkan temuan benda ini setelah mendapati lampu yang berwarna merah yang terpasang di benda tersebut masih aktif ataupun berkedip. Atas dasar itulah keberadaan benda ini pun cukup menggemparkan masyarakat setempat karena disinyalir merupakan sebuah benda asing ataupun perangkat yang tak lazim bagi masyarakat setempat. Dari temuan benda ini, pihak Lantamal 6 Kota Makassar itu mengaku telah mengevakuasi benda tersebut ke KRI Fathahillah, tepatnya siang tadi, guna melakukan penyelidikan lebih lanjut atau penelitian terkait benda tersebut. Di bagian benda tersebut terdapat logo Amerika Serikat, bendera Amerika Serikat, dan sebuah tulisan bertuliskan Made in USA ataupun buatan Amerika Serikat. Benda misterius yang ditemukan seorang nelayan di sebuah bibir pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 2022 lalu perlahan terkuak. Benda yang sempat disebut-sebut mirip rudal buatan negara adik kuasa Amerika Serikat itu ternyata jauh beda dari dugaan sebelumnya. Dan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari mengungkap benda itu. Dia bilang dugaan awal yang mirip rudal dipatahkan. Kini benda itu diduga merupakan side scan sonar. Benda itu berfungsi sebagai sistem sonar yang digunakan untuk meneliti seabultan profil, yaitu keadaan di bawah permukaan laut, termasuk aktivitas, biodata, dan segala kehidupan di bawah permukaan laut. Ungkapnya dalam rilis yang diterima fajar.co.id pada Jumat. Saat ini, SSS tersebut telah diamankan ke KRI Fathahillah 361 pada Jumat 18 Februari 2022. Hal itu dilakukan untuk keperluan penyelidikan lebih jauh soal benda tersebut. Keberhasilan informasi mengenai benda asing ini juga sesuai dengan penekanan Bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono tentang sinergitas antara TNI AL dengan para stakeholder di wilayah-wilayah pesisir di Kepulauan Bebernya. TNI Angkatan Laut telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan kepulauan dalam mewujudkan keamanan laut. Sambung dia lagi. Awalnya benda yang sempat dikira rudal itu ditemukan oleh seorang nelayan yang tengah berada di bibir pantai. Penemuan benda mirip rudal di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Benda itu ditemukan sama nelayan sudah di pinggir laut, mungkin di bawah arus, tapi tidak tertimbun, jelasnya. Nelayan itu pun menyampaikan penemuannya itu ke aparat setempat dan membawanya ke permukaan. Beruntung, benda itu tidak sampai melukai orang lain, diduga merupakan buatan negara adik kuasa adalah Amerika Serikat. Hal itu diketahui karena di bagian benda mirip rudal itu tertulis bendera kebangsaan Amerika Serikat sebagai negara pembuat benda tersebut. Ya benar, di badan benda itu ada tulisan Made in USA dan juga logo bendera Amerika, kata Camat Pasimasunggu Nur Mawing kepada wartawan. Dua petani yang merupakan warga desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, menemukan benda aneh diduga mortir saat menggali lubang untuk menanam pohon coklat di lokasi kebunnya pada Jumat. Berdasarkan kronologi penemuannya benda aneh mirip mortir tersebut, yakni sekitar pukul 15.00 WITA, kedua petani Jubdin beserta Akran meninggalkan rumahnya dan menuju kebunnya yang terletak sekitar 1 km dari perkampungan di atas gunung. Setelah tiba di kebun, kedua petani ini hendak menggali lubang kemudian menanam pohon coklat. Sekitar pukul 17.00 WITA, Jubdin pada saat menggali lubang menemukan benda yang aneh berupa besi, kemudian mengangkat benda tersebut. Karena penasaran oleh keduanya mengangkat benda tersebut lalu bersihkan benda tersebut yang tertutup tanah rupanya berbentuk mortir kemudian hingga membuat keduanya panik. Sekitar pukul 17.30 WITA, Jubdin bersama Akram pulang menuju rumahnya dengan membawa benda tersebut dengan hati-hati sampai di rumahnya.
Akram menaruh benda tersebut di luar rumah jarak 30 meter karena takut jangan sampai meledak. Setelah itu Akram membuka YouTube untuk mencari tahu benda mirip mortir tersebut jenis apa. Setelah mendapat info dari YouTube terkait benda aneh tersebut, kami melaporkan kepada Kadus, kemudian ia laporkan ke Kades Buntu Matabing, kata Jubdin. Menanggapi laporan masyarakat tersebut, sekitar pukul 19.30 WITA, Kades Kombes Suwanto, yang juga seorang purnawirawan TNI mendapat info tentang kejadian tersebut, langsung menghubungi Dan Ramil Larompong melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya, kemudian Dan Ramil memerintahkan Babinsa Buntu Matabing untuk segera menuju lokasi atau rumah yang menemukan bom tersebut. Terkait penemuan bom oleh dua warga Buntu Matabing, Wakapolsek Larompong Ibda Mulyadi menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Koramil Larompong untuk melakukan langkah pengamanan. Kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak TNI dari Koramil Larompong, sementara mortirnya diamankan di Koramil dan langkah selanjutnya pihak Polsek akan menghubungi tim penjinak bom dari Brimob, kata Mulyadi. Menurut Mulyadi, jenis tersebut itu diperkirakan sudah tidak aktif sebab pemicu dan serbuk mesiu sudah berhamburan. Jenisnya semacam bom pesawat, lingkaran benda tersebut seukuran betis manusia modelnya seperti peluru. Penemuan mortir zaman perang menghebohkan warga di Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Mortir dengan panjang sekitar 22 cm dengan diameter sekitar 7 cm itu ditemukan ketika mereka membersihkan jalan setapak. Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu Kombes Sudarno mengatakan, dua warga bernama Yudi dan Karman saat itu sedang mencangkul jalan menuju areal perkebunan di daerah tersebut. Namun cangkul itu tak sengaja mengenai mortir tersebut. Mortir itu pun langsung dibawa ke Polres Kepahyang untuk ditindaklanjuti tim khusus dari Satuan Brimob Polda Bengkulu, di mana tindakan yang diambil meledakkan mortir tersebut dengan lokasi areal kebun di belakang asrama perwira Polres Kepahyang dengan 2 kali peledakan. Ketika mencangkul, terdengar suara mata cangkul mengenai besi. Saat digali ditemukan mortir yang diduga peninggalan zaman perang. Kemudian masyarakat setempat melaporkan penemuan tersebut ke Polres Kepahyang, kata Sudarno pada Sabtu. Warga desa Sodong Hilir, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya dihebohkan dengan temuan 3 buah mortir peninggalan zaman perang kemerdekaan. Mortir yang sempat dikira botol itu tertanam di tebing pinggir rumah seorang warga pada Sabtu. Petugas penjinak bahan peledak Cihandak Brimob Polda Jawa Barat langsung mengamankan 3 buah mortir tersebut. Mortir pun akhirnya diledakkan di Lampang Panganggonan di wilayah kecamatan yang sama. Awalnya ditemukan 3 hari lalu oleh salah seorang warga bernama Yayan, pemilik rumah yang di pinggirnya ada mortir tersebut. Dia melihat seperti peluru moncong atas mortir dari tebing tanah pinggir rumahnya. Karena takut meledak, akhirnya lapor polisi. Jelas Hari Nurjaman, salah seorang penduduk di desa Sodong Hilir kepada wartawan pada Minggu. Hari menambahkan mortir tersebut sempat dikira tak membahayakan dan hanya dibiarkan oleh warga setempat. Namun setelah benda tersebut semakin terlihat karena tanah di tebing itu berjatuhan, warga pun langsung melapor ke polisi supaya diamankan. Sesuai informasi dari tokoh masyarakat setempat, lokasi temuan 3 mortir tersebut dulunya adalah markas TNI Batalion 303 pada tahun 1949 lalu. Sesuai informasi, memang dulunya di lokasi itu sempat dijadikan sebuah markas tentara, yakni Batalion 303 pada tahun 1949. Mungkin bisa jadi itu bekas amunisi para tentara itu tertinggal dan tertanam di tanah, tambah Heri. Hal sama diungkapkan oleh Yayan. Dia mulai mengira mortir yang tertanam di tanah itu adalah sebuah botol bekas. Saat itu Yayan sedang membersihkan tebing dekat rumahnya karena banyak ilalang rumput yang dikhawatirkan menjadi sarang ular. Karena belum yakin, Sabtu paginya saya dibersihkan lagi, lalu memanggil teman dan memperlihatkannya ke seorang teman. Katanya itu mortir yang bisa meledak, tambahnya. Sementara itu, Kepala Polsek Sodong Hilir, Polsek Tasikmalaya, Inspektur 1 Tatang, mengaku seusai mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi bersama anggota Koramil setempat. Setelah dipastikan bahwa itu adalah mortir, pihaknya pun langsung melapor pada pimpinan dan mendatangkan petugas Cihandak Brimob Polda Jabar untuk penanganan. 3 buah mortir itu kita ledakan di lapangan Penganggongan Sodong Hilir. Alhamdulillah lancar dan bisa dijinakan bekasnya.